Dulu sempat mas putus asa. Dulu kan masih sendiri mas, dari belanja kain, desain, print film, setting film, gesut, motong kain, itu sempat saya alami sendiri mas dulu. Sendiri, tidak ada karyawan? Tidak ada mas, itu masih merintis dulu. Paling ditemenin istri dulu mas. Nah itu mulai putus asa tuh mas. Sablon itu capek, lama prosesnya, masih dikejar-kejar deadline kadang. Nyablon itu kan kita ada beberapa kesulitan ya mas ya, yang terus kemudian Mas Wahyu ketemu sama komunitas sablon Solo. Itu terbuka enggak mas untuk mereka sama Mas Wahyu? Terbuka sekali mas, mereka welcome sekali. Kita dibantu dari apa yang kita nggak tahu tuh mas, kita tanyakan itu pasti dikasih tahu mas. Langsung direspon ya mas? Iya mas, alhamdulillah langsung direspon mas mereka. Hai Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Kali ini kita berada di Kabupaten Boyolali. Hari ini kita mau oprak-oprak di salah satu vendor terkenal di kota Boyolali, tepatnya di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Ikuti terus konten kita di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Hai Sobat Baron, berjumpa lagi di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Nah, kali ini saya bersama Mas Wahyu selaku dari pemilik Arena Industri. Mas Wahyu, Siap. Kami dari tim SIDA UMKM mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Wahyu telah berkenan untuk kami oprak-oprak nih di vendor Arena Industri. Sebelumnya, apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah baik mas. Ya Mas Wahyu, mungkin teman-teman Baron di rumah belum tahu nih Mas Wahyu ini apa, terus Arena Industri ini sejarahnya Arena Industri ini gimana, nanti bisa dijelaskan ya Mas Wahyu ya. Siap mas. Oke Mas Wahyu, saya mau tanya, ini Arena Industri berdiri sejak kapan? Arena Industri itu berdiri sejak sekitaran 2017 mas. Berawal dulu dari vendor, broker dulu awalnya. Terus kita belajar sablon, terus kita belajar sama komunitas sablon Solo mas. Dari situ muncullah Arena Industri. Arena Industri. Terus dulu Mas Wahyu itu sebelum mendirikan vendor itu bekerja sebagai apa Mas Wahyu? Dulu sempat itu mas, punya itu apa, cuci motor mas. Beberapa tahun. Tapi stuck mas, ya maju tapi juga ndak jalan, tapi mau berkembang juga susah. Akhirnya ketemu teman yang desain, terus diajarin itu bikin kaos, terus kita lempar mas dulu awalnya gitu, terus kita belajar mau produksi sendiri. Oh berarti awalnya itu dilempar, tidak diproduksi sendiri mas? Enggak mas, kita dulu lempar, ya lempar ke sablon daerah Salatiga dulu mas. Tapi dulu kendalanya di deadline sering molor, terus bahan kurang sesuai. Nah mau nggak mau kita harus belajar sendiri mas. Akhirnya kita belajar nyablon. Ya kendala juga banyak dulu mas. Nah untuk Mas Wahyu pertama belajar sablon itu kesulitan apa yang dia alami? Screen mas yang pasti. Screen? Dulu nggak tahu plus mas, dari nol prudul itu. Terus ya nyoba-nyoba dari YouTube juga kurang paham. Akhirnya ketemu di itu mas, komunitas sablon Solo. KSC, KSS, SCSP mas kayak. KS. Itu mas. Dari situ kita dibantu untuk proses-proses berikutnya mas. Oke mas, dari pengalaman nyablon itu kan kita ada beberapa kesulitan ya mas ya, yang
Terus kemudian Mas Wahyu ketemu sama komunitas sablon Solo. Itu terbuka enggak Mas untuk mereka sama Mas Wahyu? Terbuka sekali Mas, mereka welcome sekali. Kita dibantu dari apa yang kita nggak tahu tuh Mas, kita tanyakan itu pasti dikasih tahu Mas. Langsung direspon ya Mas? Iya Mas, alhamdulillah langsung direspon Mas mereka. Teman-teman juga terbuka sih. Nah Mas, alasan Mas Wahyu memilih usaha sablon itu seperti apa? Sebetulnya Mas, itu kebetulan sih. Kebetulan? Oh Mas, dari kegabutan nggak punya pekerjaan, terus iseng-iseng ada temen yang bisa desain. Terus dulu kakak juga Mas, mantan operator di sablon daerah Salatiga Mas. Itu di rumah ada frame-frame gitu. Nah, saya penasaran Mas, dari situ kita ngulik, kita pelajari Mas, jadi keterusan. Oh, jadi tidak sengaja ya itu ya Mas ya? Iya Mas. Ya. Oh. Terus Mas, pengalaman yang dilakukan Mas Wahyu ketika mendirikan vendor ini, terus sampai sukses, maksudnya udah banyak kenal ya Mas ya? Itu seperti apa pengalamannya? Kayak seperti mempromosikannya seperti apa, kayak gitu. Kalau promosi sebetulnya kita kurang sih Mas, kita hanya pasrah pada Gusti Allah Mas. Ini baru kita rencanakan Mas, mau kita program untuk iklan dan di sosmed Mas. Kita baru belajar Mas. Sementara ini kita masih door to door Mas istilahnya Mas. Untuk sosmed apa ya Mas yang dituju ini Mas? Instagram sama Facebook paling Mas ini sementara. Ya Mas Wahyu, di vendor Arena Industri ini memproduksi apa saja? Kita segala macam kaos Mas, dari kaos oblong, raglan, polo shirt, jersey, jaket, hoodie kita bisa Mas. Tunik juga bisa. Unik ya Mas ya? Iya Mas. Jarang sekali sih Mas untuk vendor lain produksi tunik. Iya Mas. Dan untuk sekian banyak produksi itu, apakah ada minimal order Mas? Minimal ordernya kita nggak ada, satu piece kita layani Mas. Pakai DTF ya Mas ya? Iya Mas, tanpa minimal order. Dan untuk vendor Arena Industri ini, apakah ada batasan target kayak karyawannya Mas Wahyu itu sehari harus berapa kaos yang dikesep gitu? Target tidak ada Mas, yang penting deadline. Deadline jangan sampai ya Mas? Iya Mas, penting deadline itu aman Mas. Untuk produksi Mas, kira-kira sehari bisa produksi berapa kaos? Kalau desain ringan itu bisa sehari 100 piece Mas. Sehari 100 piece? Dua orang operator, dua orang yang nyablon, dua orang Mas. Satu operator, satu helper, finishingnya satu, 3 orang Mas. Itu bisa sehari 100 piece. Untuk harga sendiri Mas, dalam DTF di Arena Industri berapa? Itu untuk ukuran sablon standar ya Mas ya, nggak besar-besar lah, itu mulai 70.000 Mas untuk satuan. Kalau untuk sablon plastik soft seperti itu? Desain standar sih kita mulai harga 65 Mas. Perlusin atau gimana? Perlusin Mas, Perlusin 12. Start 65? Iya Mas. Kalau untuk beli banyak itu Mas kayak 100, 200 itu mungkin ada potongannya ya? Ya ada Mas nanti. Berapa stiker pasti. Ya nanti ada sih Mas. Nanti kita rundingan, kan ada desain, kerumitan desain itu kan menyesuaikan Mas nanti. Oh bisa langsung desain sini juga ya Mas? Mas, desain juga di sini bisa. Pernah nggak Mas, ada nggak customer dia tuh pernah nggak deadline, terus customer tuh marah-marah, minta balik, minta diganti gitu nggak? Pernah? Alhamdulillah belum sih Mas. Pernah, jangan sampai ya Mas. Iya Mas, aman insya Allah aman. Soalnya kan customer kan ada yang susah, iya Mas, terus ada yang gampang, kadang kurang mengerti. Iya Mas. Intinya ingin cepet-cepet wae, tapi padahal nggak tahu produksinya kita seperti apa kan. Kita biasanya di awal Mas, kita pastikan deadline, terus kita kasih estimasi pengerjaan. Di awal gitu kita tekankan sekali Mas. Berarti biar dia enak juga ya Mas, biar saling mengerti juga kan. Kalau deadline yang urgent gitu kita biasanya skip dulu Mas. Nah seumpama kalau
deadline kejadian kan ini belum kejadian kan? Iya mas. Semua kejadian. Apa yang Mas Wahyu lakukan? Dulu sempet mas, hampir. Oh. Teman-teman itu lupa deadline, padahal besok itu sudah harus diambil. Nah itu ya deadline yang sebelumnya kita rolling dulu mas, kita sablon, kita langsung jahit, finishing, alhamdulillah aman sih gitu. Aman ya. Nah, kalau kejadian itu belum sih mas. Jadi jangan sampai lah mas ya. Di arena industri ini ada berapa karyawan mas? Untuk produksi itu 2, potong 1, finishing 1, wira-wiri 1, 5 mas. Ada 5 ya? 5. Masing-masing mengerjakan bagian mereka Iya, masing-masing. Mas. Untuk Mas Wahyu pernah nggak kayak istilahnya ngewangi lah ya? Oh iya sering mas itu. Harus itu. Soalnya kan ya itu deadline, jangan Iya, sampai Mas. deadline. Untuk pengiriman mas pernah nggak sampai luar negeri? Ke luar negeri sempet sih mas, itu ke Malaysia. Ke Malaysia. Tapi udah lama. Itu lewat jalur apa itu mas untuk pengorderan? Kok bisa sampai Malaysia? Itu dulu Facebook mas, tapi teman. Lumayan itu. Oh ya itu kebetulan. Iya mas. Bisa sih sampai Malaysia, mungkin nanti bisa sampai luar negeri yang lainnya. Amin mas. Ya. Pernah nggak mas untuk satu bulan itu melebihi target? Contoh kayak biasanya produksi 100-200, sekarang sampai 1000-an, itu pernah nggak? Pernah mas dulu. Lebaran kayaknya mas. Itu kuota kan di sini maksimalnya 1.500 mas. Itu sampai lebih mas, tapi agak kerja ekstra itu, sampai lembur-lembur juga. Berapa mas itu? Itu kisaran 2000 sekian mas itu mas. 2000? Oh. Itu dikerjakan berapa hari? Itu kan beberapa artikel mas. Itu dari puasa, awal puasa sepertinya, sampai sebelum lebaran mas. Awal puasa, oh sampai sebulan. Nggak ada sebulan ya? Ya ada sebulan mas, ekstra itu mas. Berarti itu fokus di sablon itu? Nggak nyekal yang lain-lain gitu ya? Enggak mas. Istilahnya ya? Berarti fokus di bagian itu aja ya mas ya? Ya lumayan sih mas, 2000 nggak sampai 1 bulan. Dengan kapasitas meja cuma 20. Oh ini meja 20? Oh mas, 20. Rencana mau nambah lagi nggak mas? Insya Allah mas, kalau ada lahan dan ada kan, rezeki. Ini kan lokasinya termasuk strategis. Iya mas. Strategis. Ada nggak untuk ke depannya mau buka cabang lagi atau buka distro lagi atau gimana ke depannya? Insya Allah mas, nanti pengennya buka cabang di daerah kota sih mas. Kota mana? Salatiga mungkin mas. Salatiga ya. Atau Boyolali lah. Pokoknya ya yang agak lebih rame. Itu sablon juga atau distro? Rencananya cuma sih mas, office kantor sih. Produksi kita fokuskan di sini. Di sini ya produksi ya. Oke Mas Wahyu, dari pertama mendirikan vendor arena industri sampai sekarang ini, pernah nggak yang dialami Mas Wahyu itu kegagalan yang dialami dalam mendirikan vendor ini seperti apa? Dulu sempat mas, putus asa. Dulu kan masih sendiri mas, dari belanja kain, desain, print film, setting film, gesut, motong kain, itu sempat saya alami sendiri mas dulu. Sendiri, tidak ada karyawan? Tidak ada mas, itu masih merintis dulu. Paling ditemenin istri dulu mas. Nah itu mulai putus asa tuh mas. Sablon itu capek, lama prosesnya, masih dikejar-kejar deadline kadang. Oh, berarti itu sempat putus asa. Nah, kenapa bisa bangkit ini terus menjadi vendor arena industri sampai sekarang masih bertahan? Itu dulu kan mas, apa ya? Ada di suatu titik seneng mas nyablon itu mas. Ya, ada seninya, ada kepuasan tersendiri mas. Lihat hasil yang kita produksi itu rapi, bagus, konsumen seneng, itu ada kepuasan sendiri mas. Nah dari situ kita belajar lebih baik lagi mas. Berarti dari itu di kemampuan skill ditambah lagi, iya, mas, tambah lagi, akhirnya bisa bertahan sampai sekarang ya, mas ya. Alhamdulillah itu mas. Nah kenapa mas harus sablon? Kenapa nggak
bisnis lain pada saat itu, pada saat udah putus asa? Itu putus asa cuma sebentar Mas. Paling 1-2 hari itu Mas. Terus 2 hari putus asanya? Nggak berhari-hari Mas. Nah, terus ya saya mikir lagi ya, mikir ulang lagi ya. Itu langsung kita kasih semangat sendiri. Nah Mas Wahyu, di Indonesia kan banyak para UMKM yang merintis dari usaha dari bawah sampai sukses seperti Mas Wahyu mempunyai arena ini. Nah untuk Mas Wahyu bisa ngasih saran kepada Sobat Baron di rumah yang mempunyai usaha UMKM untuk mempertahankan usahanya itu seperti apa? Untuk tetap bertahan ya Mas ya. Kuncinya itu tetap semangat, kreatif, dan pantang menyerah Mas. Semangat, kreatif, pantang menyerah. 3 kata dari Mas Wahyu. Yeah. Semangat, kreatif, pantang menyerah. Tambah 1 Mas, berdoa. Berdoa. Usaha. Betul ya Mas. Oke, 5 berarti. Oke, untuk Sobat Baron di rumah kalau mau UMKM-nya maju harus metodenya Mas Wahyu harus dicoba ya. Apa tadi Mas? Semangat, pantang menyerah, kreatif, berdoa, usaha. 5 ya, 5 harus catat. Nah Mas, untuk masa pandemi kemarin arena industri terkena imbasnya nggak Mas? Mas itu terasa banget itu Mas. Dari acara udah nggak ada, Tuhan kita ngerjain kaos-kaos acara. Itu sempat di cancel beberapa kaos acara itu sempat nggak produksi Mas itu. Di cancel Mas? Cancel Mas itu. Acara kan nggak bisa itu Mas. Nah, kaos desain udah masuk, deadline udah masuk, DP udah masuk, cancel semua Mas. Tapi sudah sempat produksi belum? Itu belum Mas. Oh belum, untungnya belum ya. Mas. Itu sempat di cancel lah. Itu sempat vakum sampai beberapa minggu atau bulan itu Mas. Tapi ya alhamdulillah Mas, kita bertahan dengan nyablon masker dulu Mas. Oh iya, sekali kan corona ya. Itu masker. Jadi kan masker itu pada saat itu ya mungkin sampai sekarang masih dibutuhkan. Iya. Itu kita bertahan dengan masker Mas. Walaupun nggak ada keuntungannya, tapi kan teman-teman tetap masih bisa produksi Mas. Soalnya kan Mas Wahyu kan ada tanggung jawab sama Mas, karyawan, jadi otomatis ya harus kebutuhan karyawan harus terpenuhi. Iya Mas. Kalau itu ya harus punya produksi sendiri. Berarti yang dilakukan saat masa corona kemarin itu cuma produksi masker. Iya Mas. APD kayak itu enggak Mas? APD enggak kita. Belum. Enggak juga sih. Kenapa Mas? Apa sulit? APD kita enggak Mas. Kayaknya belum kemarin. Belum berani ya Mas ya. Kalau untuk masker kemarin apakah ya menguntungkan enggak Mas? Ya ada Mas sisa. Ya cukup lah ya. Cukup. Kebetulan kemarin cuma sablon sih Mas. Ada lemparan dari beberapa teman sama konveksi. Kita jasa sablon aja. Jumlahnya juga lumayan kemarin Mas. Puluhan ribu. Dari mana Mas itu? Dari customer-nya dari mana? Atau apakah dari kebetulan itu dari beberapa teman sih Mas, itu kayak vendor-vendor penjahit gitu, lemparan gitu. Terus ada teman yang udah off Mas kemarin pandemi itu, meja dijual, press dijual, komputer dijual, tapi masih dapat order. Terus kita yang ngerjain Mas biasanya gitu. Nah Mas Wahyu, aku penasaran sama Mas Wahyu tentang persaingan harga. Di sekarang ini kan terutama di area Solo Raya ya Mas. Iya ya, Mas. Itu kan, ya kita ndak bilang tentang perang harga ya Mas. Iya. Untuk harga kan beda-beda dan mungkin dia punya kualitas mereka sendiri dan mungkin Mas Wahyu punya kualitas Mas Wahyu sendiri. Nah itu menanggapi seperti itu gimana Mas Wahyu? Untuk harga ya Mas ya? Apakah Mas Wahyu memegang teguh pendirian Mas Wahyu, kualitas Mas Wahyu atau gimana? Iya Mas, untuk harga kemarin juga sempet sih ada yang itu bisik-bisik mau menyetarakan harga Mas.
Bisik-bisik. Itu dari customer atau dari sesama kompetitor? vendor? Oh, dari sama vendor. Tapi menurut saya itu nggak bisa sih mas. Soalnya HPP tiap vendor itu kan beda-beda. Benar-benar. Nah kalau untuk harga di sini kita stabil sih mas. Nggak main perang harga juga nggak, rendahkan juga nggak, tinggi kalau mau juga nggak apa-apa. Pokoknya ya vendor Arena Industri mempunyai standar harga sendiri, sendiri dengan kualitas sendiri. Soalnya kan untuk semua vendor senengnya namanya vendor kan beda-beda. Iya mas. Mungkin banyak customer kan nggak tahu mas. Intinya kan dia taunya kalau desain sama tapi nggak tahu kualitasnya sama atau beda. Yang megang aja beda gitu kan mas ya. Oke, berarti emang harus pegang teguh sendiri. Iya mas, betul. Soalnya nanti tidak kesalahan lagi, gitu kan. Nah untuk cara order di Arena Industri itu seperti apa? Gampang sih mas, bisa langsung datang ke workshop, WA bisa, DM Instagram bisa. Instagramnya apa mas? Bisa dicantumkan di untuk Instagram Arena Industri langsung ke Arena Industri. Arena Industri. Bentar mas, kita lupa juga sih mas. Arena Industri mas untuk Instagramnya. Arena Industri ya. Bisa langsung DM atau WhatsApp atau langsung datang ke store. Ya betul itu mas. Gampang mas, pinggir jalan kok. Lokasinya enggak terlalu ribet ya mas ya. Ini kan udah jalan umum. Nah Sobat Baron, tadi kan kita sudah berbincang banyak dengan Mas Wahyu selaku pemilik dari vendor Arena Industri. Bagi Sobat Baron yang mau buat nyablon kaos, jaket, hoodie, kemeja, tunik, dan lain-lain, bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Dan juga bisa langsung datang ke store Arena Industri. Dan Arena Industri dinyatakan lulus sidak. Nah ini ada kaos kebesaran lulus sidak dari Baron Putra SPS. Oke siap, terima kasih. Oke Mas Wahyu, terakhir untuk Baron Putra SPS. Baron Putra SPS keren, sukses terus, maju dan terus berkembang. Oke, terima kasih. Sobat Baron, terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron.